Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Papapu Motovlog. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin mengupdate tentang pembangunan jalan tol Jogja Bawen, lebih tepatnya di daerah Margo Katon ya teman-teman ya. Seperti pada thumbnailnya dan judulnya bisa kita lihat teman-teman ya. Jadi di sini update-nya sudah cukup banyak teman-teman. Jadi di sini ada beberapa penyangga balok pilar yang yang tadinya belum dibangun atau belum berdiri. Untuk saat ini sudah mulai berdiri, dengan kokoh ya teman-teman ya, dan sudah mulai dipasang dengan balok girder teman-teman ya. Nah oke teman-teman, di sini bisa kita lihat di depan saya ini adalah jalan Margo Katon. Jika ke utara itu sampai ke Pasar Gino, jika ke selatan itu sampai ke Pasar Balangan teman-teman ya. Nah di sini bisa kita lihat untuk jembatan penghubungnya antara jalan tol Jogja Bawen yang ada di sebelah barat dan sebelah timur jalan Margo Katon sudah mulai berdiri tiang penyangga balok gildernya. Sedangkan di sebelah timurnya bisa kita lihat ini ada balok gilder yang sudah terpasang sejumlah 10 buah yang berada di sebelah timur jalan Margo Katon teman-teman ya. Nah di sini baru ada satu ruas yang dipasang balok girder, sedangkan yang di ruas-ruas setelahnya itu belum dipasang teman-teman ya. Jadi masih berdiri tiang penyangga balok girdernya saja dan balok girdernya belum dipasang. Tetapi bisa kita lihat ya guys ya, di sini untuk komponen-komponen pendukungnya atau seperti deck slab maupun besi-besi yang dipakai pada nantinya untuk pembangunan atau untuk pemasangan balok girdernya sudah mulai kita lihat bisa berdiri dengan kokoh teman-teman. Jadi ada beberapa tumpukan material yang berada di sebelah utara selokan Mataram. Di sini bisa kita lihat ada beberapa tumpukan material yang berwarna abu-abu, biru dan merah teman-teman ya. Nah yang berwarna merah itu adalah untuk pembangunan tiang penyangga balok girder yang bisa kita lihat seperti ini teman-teman, yang sebelah timur dan sebelah barat jalan ini. Nah ini baru dibangun untuk tiang penyangganya. Nah yang berwarna merah dan biru itu adalah besi-besi untuk pembangunan atau untuk menyangga saat pengecoran balok girder yang melintasi di atas selokan Mataram. Nah di sini bisa kita lihat juga samar-samar kita lihat teman-teman, nanti kita akan lihat dari dekat. Jadi di sini bisa kita lihat ada beberapa deck slab yang sudah berada di lokasi tempat pemasangannya nanti, tetapi belum dipasang teman-teman. Jadi di sini baru dipasang balok girder saja. Pada nantinya balok girder ini akan dicor menggunakan semen, dihubungkan antara balok satu dengan yang lainnya, kemudian nanti di atasnya baru dipasang balok girder seperti yang sudah saya update di daerah Bantulan teman-teman ya. Nah di sini kemajuan cukup pesat, jadi di sini sudah mulai dipasang balok girder teman-teman ya. Jika pada sebelumnya ini pembangunannya mangkrak atau berhenti cukup lama, beberapa bulan setelah tiang penyangga balok girdernya ini jadi, ini pembangunannya berhenti sekitar beberapa minggu atau beberapa bulan, kemudian sekarang sudah terpasang balok girder teman-teman ya. Nah di daerah ini, di daerah Margo Katon ini teman-teman ya, untuk pemasangan balok girdernya ini menggunakan kren manual, secara manual teman-teman ya. Jadi tidak menggunakan pelontar girder atau peluncur girder yang seperti yang ada di Bantulan tempo hari teman-teman ya. Jadi di sini bisa kita baru ada satu ruas saja yang terpasang balok girder, sedangkan ruas-ruas lainnya belum terpasang balok girder teman-teman ya. Dan di sini untuk update yang yang cukup kelihatan di sini ada beberapa tiang penyangga balok girder yang pada updatean saya sebelumnya bisa kita lihat ada dua tiang penyangga ini teman-teman ya, di sebelah utara dan di sebelah selatan selokan Mataram. Ini sudah mulai dilakukan pengecoran pada siang hari ini teman-teman ya. Nah ini updatean terbaru bulan September tahun 2024. Nah di sini bisa kita lihat teman-teman ya, ada beberapa kendaraan truk molen yang dipakai untuk pengecoran tiang penyangga balok girder. Nah di sini pada updatean saya sebelumnya di daerah ini belum
belum dilakukan pengerukan maupun pembuatan tiang penyangga. Sedangkan di updatean kali ini sini sudah dilakukan untuk pengecoran tiang penyangga balok girder menggunakan molen dan menggunakan pompa semen seperti yang ada di gambar ini teman-teman ya. Jadi teman-teman semuanya bisa lihat prosesnya seperti apa. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi di situ ada molen atau truk molen, itu adalah dilakukan untuk, yaitu fungsinya digunakan untuk mengangkut semen dari depo semen, pembuatan atau pengadunan semen. Nah kemudian nantinya akan dipasang di mesin pompa. Nah dari mesin pompa itu nanti akan disalurkan menuju ke pengecoran tiang penyangga balok girder teman-teman ya. Jadi di sini yang dicor di tempat itu tiang penyangganya saja, sedangkan balok girdernya itu datang sudah jadi, sudah siap dipasang saja seperti puzzle teman-teman ya, seperti itu. Nah di sini bisa kita lihat di daerah Margo Katon ini ternyata di daerah sini sudah ada 2 ruas. Belum 2 ruas sih guys, jadi baru 1,5 ruas yang sudah terpasang balok girder. Jadi totalnya ada 2,5 ruas yang sudah dipasang balok girder ya teman-teman ya. Jadi bisa kita lihat di sini balok girdernya ada 10 buah. Nah di sini bisa kita lihat teman-teman ya, perbedaan antara balok girder perbedaan antara tiang penyangga balok girder yang full 10 balok girder dan yang satu lagi lebih dari 10 balok girder, karena jika dibangun sesuai lebar balok girder atau panjang balok girder, maka yang seperti yang saya bilang pada video-video saya sebelumnya, maka tiang penyangganya akan berada di tengah-tengah aliran selokan Mataram. Maka dari itu dibuatlah seperti ini. Jadi ada sisa lumayan banyak, sekitar setengahnya, hampir setengahnya, bukan setengahnya tapi hampir setengahnya itu tidak terpakai ya teman-teman, jadi tidak digunakan. Nah di sini bisa kita lihat ada 4 kren maksud saya, ada 4 kren yang sedang beroperasi untuk pemasangan balok girder. Jadi dari bawah sini yang kita lihat ini ada kotak-kotak ini. Nah dari situ diangkat menggunakan kren, kemudian dioper kepada kren yang satunya lagi, kemudian dinaikkan ke atas tiang penyangga balok girder teman-teman ya. Nah di sebelah timur tembok pembatas yang dicor full, tidak ada rongga, tidak ada lubang ini. Dari situ sampai ke Dusun Bantulan itu akan dilakukan pengurukan tanah seperti yang ada di Klaten dan ada di Pundong teman-teman ya. Jadi pada nantinya di situ akan diuruk menggunakan tanah, jadi tidak melayang seperti yang ada di atas selokan Mataram teman-teman ya. Nah di sini video ini saya buat sekitar sore hari pukul 3 sore waktu Indonesia bagian barat. Jadi untuk para pekerjanya masih beroperasi ya teman-teman, jadi masih ada para pekerja yang bekerja. Jadi ini saya menerbangkan pesawat drone ini lumayan tinggi, ketinggian kurang lebih 100 meter, karena supaya tidak mengganggu pekerjaan para pekerja yang sedang membangun jalan tol Jogja Baweni teman-teman ya. Di sini saya akan terbang dari timur menuju ke barat melalui daerah Margo Katon di sebelah selatan selokan Mataram. Nah, itu dia guys. Selokan Mataramnya airnya sangat jernih karena saat ini termasuk musim kemarau atau musim rendeng teman-teman ya. Nah, jadi airnya itu jernih, hijau biru kehitaman kayak gitu teman-teman ya. Kalau video saya updatean yang sebelumnya itu bisa kita lihat, mungkin warnanya seingat saya masih coklat ya teman-teman. Jadi itu adalah waktu musim hujan, yaitu warnanya coklat. Jika musim kemarau seperti ini atau musim kekeringan seperti ini, airnya jernih banget, warnanya hijau toska teman-teman ya. Kalau dari dekat itu jernih banget, kalau di atas kayak gini seperti air berlumut teman-teman ya, padahal tidak. Nah di sini kita lihat juga ada lapangan Margo Katon yang bisa kita lihat dari atas sini teman-teman ya. Jadi di situ jika minggu pagi atau pagi hari ataupun sore hari dilakukan untuk aktivitas olahraga warga sekitar teman-teman ya. Ada yang jogging, lari, jogging sama lari ya, jogging lah, terus lari lah, sepak bola, badminton, macam-macam pokoknya kegiatan olahraga yang lainnya dilakukan di lapangan Margo Katon.
Oke teman-teman semua, jadi sebentar lagi saya akan shoot dari atas persis tiang penyangga balok girder yang ada di daerah Marco Katon ini. Jadi nantinya kita akan lihat teman-teman ya, apakah di atasnya ini sudah mulai dilakukan pengecoran atau belum teman-teman ya. Nah, di sini saya sedang bermanuver untuk mengambil ancang-ancang untuk pengambilan footage atau pengambilan video dari bagian atas. Nah, ini sudah mau selesai ya guys ya. Jadi ini sudah mau rampung dan nanti sebentar lagi jalan tol ini sudah bisa dilewatin. Nah, di situ bisa dilihat guys, di bawah sana ada satu mobil truk panjang yang sedang membawa material untuk pembangunan jalan tol Jogja Bawen. Oke teman-teman semuanya, sebentar lagi saya akan maju bergerak menggunakan pesawat drone dari arah barat menuju ke timur melalui tepat di bagian atas tiang penyangga balok girder atau tepat di bagian atas selokan Mataram teman-teman ya. Nah, di sini bisa kita lihat antara balok girder satu dengan yang lainnya masih bolong melompong, jadi belum disambung teman-teman ya. Jadi pada nantinya di sini akan dilakukan pengecoran. Oh, ternyata deck slabnya sudah tersedia di lokasi teman-teman. Jadi yang warna ungu itu adalah deck slab untuk pemasangan bagian atasnya. Nah, di sini di bagian biru-biru itu pada nantinya akan dicor menggunakan semen ya teman-teman. Jadi antara balok girder satu dengan yang lainnya itu nantinya akan terhubung supaya lebih kuat lagi, karena kan ini menyangga beban yang berat teman-teman ya. Nah, di sini bisa kita lihat di sebelah baratnya itu ada yang masih pembangunan tiang penyangga balok girder ya teman-teman. Jadi belum melakukan pemasangan ataupun pengecoran, jadi masih dibangun untuk pembangunan kerangka-kerangkanya yang kemudian nantinya akan dilakukan pengecoran teman-teman ya. Nah, seperti inilah penampakan jalan tol Jogja Bawen sekitaran daerah Marco Katon yang sudah terpasang balok girder beberapa, tapi belum semuanya. Dan juga ada yang bisa kita lihat teman-teman ya, yang berwarna merah dan biru itu adalah proses pembangunan jalan tol Jogja Bawen atau proses pembangunan tiang penyangga balok girder. Nah, di sini bisa kita lihat ya guys ya, airnya jernih banget, bersih banget, buat mandi cocok, buat mandi cocok, buat mandi bersih. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau mandi di aliran sungai selokan Mataram ini diperbolehkan teman-temannya, tapi tetap harus berhati-hati, karena dulu waktu kecil saya juga sering mandi di aliran selokan Mataram ini teman-teman ya, airnya seger banget. Nah, di sini bisa kita lihat ya guys ya, untuk tiang penyangga balok girder itu adalah 10 buah. Maksud saya bisa lebarnya itu bisa menampung 10 buah tiang penyangga 10 buah balok girder teman-teman. Dan sedangkan di sebelah kanan atau di sebelah utara jalan tolnya ini nantinya adalah kosong, jadi tidak dipasang balok girder maupun tidak dicor. Jadi ya dibiarkan turah seperti itu aja teman-teman ya. Jadi memang dibuat sisa, sepertinya terbuang sia-sia teman-teman ya, tapi karena tidak boleh mengganggu mobilitas atau mengganggu cagar budaya atau cagar alam yang berada di Yogyakarta, maka dibuatlah lebih seperti itu supaya tidak mengganggu aliran sungai selokan Mataram teman-teman ya. Oke guys, terima kasih udah nonton video saya dari awal sampai akhir. Terima kasih yang udah subscribe, yang belum subscribe silahkan di subscribe supaya teman-teman semuanya yang sudah subscribe tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Karena pada nantinya saya akan mengupdate terus tentang pembangunan jalan tol Jogja Bawen dan jalan tol Jogja Solo ya teman-teman ya. Jadi yuk ikutin terus, silahkan di subscribe, silahkan di share ke teman-teman kalian. Semoga video saya bermanfaat dan semoga video saya bisa memberikan edukasi dan wawasan untuk teman-teman semuanya. Dukung terus channel saya dengan mengklik tombol subscribe-nya atau bisa mengirimkan donasi untuk video saya, untuk channel saya di Saweria. Linknya ada di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Oke, mungkin video saya kali ini cukup sekian dulu, kita sambung di video selanjutnya. Sampai bertemu kembali. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you guys. Jangan lupa di subscribe ya. Thank you.